oleh GD. Mereka nggak takut ketemu sama tim lain dan mereka nggak gentar. Pressure-nya kan nambah. Oke lah mereka ketemu tim lain mungkin agak sedikit gentar gitu. Tapi ternyata mental mereka tuh bener-bener kuat. Dan konsistensi mereka itu apa ya, masih terbawa ya, masih terjaga sampai grand final kita kali ini. Dan teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke game kita yang ketiga untuk hari ini, Miramar. Oke, ini dia game ketiga kita, Miramar, pesawat yang sudah mulai take off dari sekitar La Cobreria menuju ke bagian bawah, melewati Cumcer dan berakhir di sebelah kanan dari Los Higos. Circle-nya kemana kira-kira, Don? Lagi-lagi ya kita tebak-tebakan circle. Harus dong, itu permainan yang Gua sangat-sangat menarik. San Martin deh, San tengah banget tuh. San San Martin Martin. ya. Oh, San Martin dari Dona Fiska. Gua ambil mana ya kalau lo pilih San Martin deh? Ya nggak apa-apa lah, yang lainnya kan masih bisa. Valle del Mar kali ya. Oke. Agak ke kiri bawah gitu. Gue suka circle-circle yang agak ekstrim sebenarnya, yang anti mainstream juga, nggak sering terlihat di PMPL regular season. Dan survei membuktikan, walaupun tidak ada survei sebenarnya Iya, ya, betul. circle itu tidak berdasarkan survei gitu. Ternyata Sama ke sih. kanan atas. Ya, Agak sering lah ya circle-circle kayak gini masuk di PMPL season yang ketiga, khususnya untuk di Indonesia. Dan ternyata tebakan Dona yang agak benar, karena benar lah ya. San Martinnya masuk ternyata. Masih masuk Masih San Martin di masuk. sana. Dan kalau misalnya kita, mungkin gue pengen banget ngelanjutin bahas soal GD sih. Yang tadi kan GD. kita udah sempet bahas GD itu sampai dengan titik konsistensi mereka itu masih terbawa dan juga masih terjaga sampai dengan grand final kita kali ini gitu. Yang bisa mereka tunjukkan dari regular season kemarin. Oke. Dan itu mungkin adalah, tadi yang lu bilang kan, mungkin itu adalah hal yang agak meragukan Yap. dari lu sendiri gitu kan. Itu terjadi dengan gue di regular season kemarin pas. Kalau Kenapa misalnya emang? lu lihat regular season gue gak masukin GD. Walaupun kita udah tahu kayak nama GD itu mencuat banget gitu kan dari PMCO dan segala macamnya. Sebelum kita lanjut ngomongin GD, kita akan memantau terlebih dahulu nih pertemuan antara 21 dan juga Dewa United yang Biasa, nampaknya itu PDKT aja. iya, yang nampaknya hanya untuk ini ya, menggertak-gertak. Betul, itu PDKT kayak cuma nakut-nakutin doang, nembak-nembak. Sama lah kayak yang terjadi di dunia nyata gitu. Bentar. Deketin, ternyata orangnya kayak gini, ya udahlah nggak jadi gitu. Bentar. Banyak yang seperti itu. PDKT macam apa yang kayak gitu bro? Itu barusan kayak pengen mengenal gitu. Kalau gue deketin kayak gini, kira-kira direspon nggak ya? Ternyata begitu ada tembakan dari 21 ke arah DU-nya, ya udah nggak dilanjutkan lagi. Iya. Gak apa-apa, ya. Gue masih nggak habis pikir gue gimana PDKT dengan cara memberikan gertakan gitu. Oh, but it's okay, kita lanjutin PDKT saja ya. yang memberikan gertakan ya. Iya. Gue juga nggak sadar kenapa gue bilang kayak gitu sih. Gak Don. apa-apa lah pas ya. Wajar Miramar ya. Wajar Miramar. Karena kan ini ladang tandus, udara juga terlalu terik gitu kan. Jadi kadang ada sedikit pemikiran-pemikiran Fata Morgana yang terjadi gitu loh. Tiba-tiba di dalam sana ada oasis di tengah-tengah gurun gitu. Ada oasis. Di tengah-tengah maksud gue. Iya ini bukan di utara pinggir. sih. Iya. Oasisnya di utara sih kalau di Miramar sekarang. Karena lu tahu kan yang kota di atas tuh yang ada Iya. airnya dikit itu kan dibilang sama orang oasis, Oasis. gitu. Tiba-tiba muncul oasis di tengah-tengah gurun gitu kan. Tapi kenapa tadi? Kalau Apa tuh? mengingat kembali yang lu Oh, omong iya. tadi seputar tentang Genesis GD. Dogma. Iya, tadi kan gue kayak sempat bilang kan gue nggak masukin Genesis Dogma di dalam prediksi regular season. Oke. Tapi gue sekarang masukin di grand final karena gue sudah cukup pede Oh, wow. dengan performa yang sudah mereka tunjukkan selama grand final kemarin gitu. Walaupun nama GD ini udah mencuat sejak PMCO Betul. kemarin ya, kayak gede segala macam gitu. Apa ya, menjadikan GD ini adalah salah satu pesaing yang cukup mumpuni di PMPL nanti gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Cuman lagi-lagi harus ada harus ada pembuktiannya, betul. Pembuktiannya lagi gitu kan. Karena PMCO dan PMPL tuh beda banget. Oh pasti beda banget. Jenjangnya ibaratnya kalau PMCO itu tingkat nasional tapi masih masuk untuk amatir dan tier 2-nya. Community. Betul, di komunitasnya. Tapi kalau kita ngomongin tingkatan PMPL ini kan Liga 1. Liga yang benar-benar diinginkan oleh
pro player dan juga tim yang ada di Indonesia. Pengen banget mereka join di PMPL, tapi nggak semuanya berkesempatan untuk hadir dan bermain di PMPL karena proses yang begitu ketat, terus ada beberapa regulasi yang harus mereka ikutin juga. Karena kalau kalian tahu ya ada beberapa hal yang direview juga dari pihak Tencent, apakah tim ini nih yang lolos ke PMPL bisa mengikuti beberapa peraturan yang memang sudah diikuti oleh tim-tim PMPL sebelumnya juga dari season 1 bahkan sampai saat ini. Nah itu dia ya, apalagi tim-tim yang mereka hadapi itu adalah tim-tim istilahnya yang udah mateng banget lah dari season 1 udah main gitu, player-playernya juga dari season 1 udah main, jadi mereka udah mempunyai bekal yang cukup matang. Jam cukup terbang banyak lah ya. Jam terbang, pengalaman yang didapatkan juga oleh tim-tim yang sudah pernah berpartisipasi tapi tiba-tiba 2-1 bener-bener bermain barbar banget. Tadi ketemu DU, sekarang ketemu Aura, mereka maju tak gentar apapun yang mereka lihat, mereka ajak kenalan dulu. Kenalan lagi. Kenalan lagi. Oh iya bener sih kenalan. Karena kan kalau misalnya kenok belum tahu itu siapa. Kalau ngambil 1 kill udah tahu baru kenal gitu kan. Kecuali lu ngapalin. Aura itu masuk di lobby tim nomor berapa. Ini tim nomor berapa. Terus lu apalin tuh slot playernya dari kiri. Dari player 1, 2, 3, 4. Baru lo bisa tahu tuh yang lo kenokin siapa sebenarnya yang lo kenokin ini. Next levelnya adalah mereka hafal drop zone dan juga jalur rotasi. Kalau jalur rotasi sama drop zone itu hal yang wajib sih. Wajib banget dimengerti oleh tim-tim yang berpartisipasi. Tapi kalau ngapalin ini tim nomor segini di dalam lobby, terus misalkan Jaxi itu player yang ada di slot keempat. Nah berarti kalau tim 3 player 4, ini Jaxi yang kenok nih. Ada loh tim-tim yang gue tonton istilahnya behind the scene mereka, video-video behind the scene yang mereka bikin, itu apa loh. Sampai ada yang hafal ya? Sampai ada yang hafal, gue liatin tuh tontonin. Pas seberapa lagi kenok. Pusingnya dia main itu, ngapalin drop zone, ngapalin rotasi, ngapalin urutan player tim yang ada di dalam lobby. Iya, soalnya kayak pas kenok 1, woi ini woi gitu kan. Sehafal itu ya? Sehafal itu. At least timnya mereka ada hafal. Yang mensupport lah ya, ada yang ngebantu nginget juga. Karena mungkin dari 4 orang ini, lo hafalin ya tim 1 sampai tim segini. Gitu. Lo hafalin tim segini sampai tim segini gitu. Biasanya dipilih yang sering makan salmon tuh. Waduh, bisa ada salmon ngikut-ngikut. Soalnya omega 3-nya. Oh, daya ingatnya tinggi berarti ya. Oke, dan kita sekarang sedang melihat Miramar yang agak membosankan, tidak ada intensitas fight yang terjadi untuk di 7 menit awal, hanya beberapa tembakan PDKT yang dilakukan oleh tim 21 Esports. Oke, bahasa baru kita PDKT. Ya, tembakan PDKT. Saya terima. Oh, ini dia. Apakah ini akan menjadi sebuah PDKT juga? Ada Okiozora yang masih menunggu di arah Miradonya, tapi 2 pemain RRQ, tapi 1 pemain RRQ sudah langsung touchdown. Begitu saja menembak. Dia nggak nembak. Wait. Ini Okiozora yang nggak nembak. Hah? Hanya Wait. Kenapa? Tadi gue ngeliat ada mobil Oki di depan sana. Terus tiba-tiba pas ditembak, mobilnya hilang. Nah itu mobilnya. Oh ya enggak. Tadi Oki nggak di sini. Hah? Di sini pas. Oh enggak? Pas di sini. Don. Pas di sini pas. Masa sih? Iya. Enggak. Gue nggak mungkin salah lihat kan. Gue nggak mungkin salah lihat. Soalnya tadi begitu RRQ touchdown di kompon tersebut, itu Okiozora mobilnya masih di deket Shake. Gue inget banget Don. Ntar gue bakal lihat replaynya, nggak mungkin gue salah lihat. Menit berapa? Menit 8:18. Coba di kolom komentar tim pasta atau tim dona. Mobilnya di situ apa enggak? Di situ apa di sini? Mampus pusing gak lo? Nggak apa-apa, biar bikin aja teman-teman yang nonton pusing. Masa gitu. gue halu sih? Kayaknya dari tadi Nggak mungkin. Ayo tulis tim pasta apa tim dona yang benar. Udah mulai ngelabu. Karena lagi-lagi tidak ada fight yang terjadi, tidak dilanjutkan gitu dari DU dan juga RRQ yang tadi juga sempat ketemu, udah hanya sampai di situ saja. Ini kayaknya fight-nya tuh di circle 3 deh, begitu zonanya bouncing cukup kecil dari circle 2 ke circle 3 baru ada peperangan yang terjadi. 2-1 dari tadi cuma nembakin doang, nembakin DU, nembakin siapa lagi tadi? Aura. Tapi belum ada yang mereka knockout, hanya sekedar cicilan-cicilan damage yang mereka dapatkan. Karena masih utuh semuanya, 64 player, 16 tim yang tersisa. Namun kayaknya juga sudah terjadi huru-hara ya antara Bigetron, Red Alien dan juga nampaknya Aura. Tapi dari sisi yang lainnya, atau lebih tepatnya Luxi melihat satu pergerakan Vikal dari jarak sejauh itu.
render loh itu padahal dan my mobilnya benar-benar berasap bahkan sampai berapi-api kali ini. Untungnya No Mercy masih memiliki satu cadangan vehicle. Ada Tayo di sekitarnya No Mercy, langsung melakukan proning di arah Tayonya, naik ke arah Tayonya dan akhirnya berjalan-jalan saja menghindari mobil supaya tidak tertembak dari arah belakang. Dan untungnya ada Jaden juga yang ada di seberang jalan sana untuk menyelamatkan rotasi atau jalan yang ditempuh oleh No Mercy supaya mereka tidak kehilangan satupun player. Dan ternyata Red Aliens begitu ngotot untuk melakukan press ke mobil yang sudah mereka tembakin dari tadi. Oh my god, dikejar ya. Kayaknya pengen banget mencari satu kill awal. Namun nampaknya di sisi lain ada pertemuan antara victim dan juga Voin. Asa mendapatkan kill pertama untuk tim Voin sendiri. Ini adalah menjadi sebuah angin segar ya untuk tim Voin yang dari kemarin kayaknya masih belum bermain maksimal. Ya, mereka masih membutuhkan banyak banget poin. Ini berbeda banget kalau kita bandingkan dengan Voin yang ada di babak regular season, di mana di minggu pertama mereka bermain dengan cukup bagus dengan placement di hashtag 2, hashtag 3, bahkan mereka mendapatkan 2 kali BBCD di hari pertama pembukaan untuk di PMPL. Tapi kali ini mereka masih harus membuktikan powernya mereka untuk di babak grand final karena hanya 12 besar, Don. Sekali lagi harus dicatat, hanya 12 besar tim yang akan mendapatkan slot ke PMPL Indonesia season yang keempat tanpa melalui jalur kualifikasi. Karena 4 terbawahnya nanti di grand final ini mereka harus tereliminasi dari season selanjutnya. Jadi total ada 8 tim yang tereliminasi dari keseluruhan PMPL season 3 ini. Yes, mereka harus melalui jalur kualifikasi lah pokoknya, entah itu mereka langsung di grand finalnya atau bahkan seperti di PMCO mereka hanya masuk di babak semifinal dibagi menjadi 2 grup A dan juga B, lalu mereka harus fight lagi dan menentukan apakah tim-tim yang terdegradasi di setiap seasonnya bisa comeback untuk season setelahnya. And kita season kembali, berikutnya. Season berikutnya. And kita kembali di pertemuan antara EVOS dan juga Eagle 365. Ini baru nih 2E pas. Betul. Eagle dan juga EVOS ya. Dua tim yang berurutan atau berawalan huruf E kali ini bertemu dan nampaknya masih PDKT aja dari mereka. Ya, masih PDKT aja, belum ada tembakan-tembakan yang begitu komit, belum ada hangout bareng, masih sekedar chat-chatan aja nih. Ayo, gitu. adakah yang zaman sekarang masih chat-chatan PDKT-nya belum sampai jalan bareng? Ngaku coba masih ya. Masih banyak lah Pak, kan dari 2020 kita gak bisa kemana-mana. Online ya. Online. Apalagi kalau kenalnya lewat aplikasi yang baru tuh. Ah betul Pak, bagi-bagi dong Pak. Buat teman-teman maksudnya, bukan buat saya. Bukan buat lo. Iya. Gua kira masih kurang. Nggak cukup, nggak bisa habisin satu. Oke, kalau kita kembali lagi menuju ke gamenya, kali ini ada Scarlet Gaming yang melewati rotasi jalur lambat dengan menggunakan motor. Ini boncengan enggak sih? Sendirian ya dia? Sendirian. Iya sendirian. Bentar, sendirian sendiri. Itu kayak ini ya, tasnya tuh bentuk unyil kayaknya. Betul, gue kira tuh kayak mereka berboncengan, tapi ternyata satu orang aja yang menggunakan motor tadi dari Scarlet Gaming. Dan kalau kita lihat-lihat lagi sepertinya tempat yang ditempati oleh Voin cukup dekat dengan 2 tim. Tadi dipantau sama DU dan sekarang ada Onyx di sekitarnya Voin. Onyx salah satu tim yang masuk prediksi top 4 dari Pasta. Enggak masuk di sini. Gak ada. Prediksi top 4 gua EVOS, BTR. Oh iya. Onyx, Aura. Onyx. Apa sih Pas? Mobilnya masuk nyangkut dong, kan Pas. tuh. Apanya masuk? Onyx. Iya Onyx, tadi kan lu bilang Voin. Wah emang Onyx, dasar ya Pas. wanita kalau udah salah minta kembali ke pasal pertama. Dona sepertinya sudah mulai halu saudara-saudara. Sumpah nih teman-teman, tolong chat di kolom komentar ya. Belum sampai 10 menit udah ada 2 kuis dari caster buat ke penonton. Tim siapa kalian yang salah ngomong tadi? Aduh, karena sekali lagi ini udah mau menit 14 Pasta. Iya, dan belum ada fight intens yang kita lihat, hanya tembakan-tembakan PDKT dan 1 pick off. Di mana tadi Asa mendapatkan kill pertama untuk Voin, itu pun nggak tertangkap oleh kamera. Iya, menyisakan 63 player yang aktif untuk saat ini. 2 tim yang lagi kejar-kejaran di pucuk. Ada GD dan juga ada BTR yang saat ini posisinya tidak terlalu jauh, di mana GD sedang nge-scout dan memperhatikan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Red Aliens. Ini masih berada di sekitaran pinggir jalan.
Cukup dekat, tapi sepertinya dari GD lebih menghindari pertempuran ini karena pergerakan mereka mengirimkan dua pemain mereka langsung masuk ke zona yang lebih aman dibandingkan mereka bermain di bibir zonanya. Yoi, dan nampaknya ya masih akan mencari posisi lain lagi yang lebih nyaman dari tim Bigetron Red Alien, dan ini timing yang cukup manis juga ya, cukup baik juga karena dengan begitu mereka berhasil untuk menghindari fight dengan tim GD yang tadi sudah menunggu. Namun di sisi yang lainnya juga lagi-lagi terjadi pertemuan antara Onyx dan juga 2-1. Oke, sudah mulai ada tembakan-tembakan PDKT lagi. Gila nih 2-1 PDKT-nya sama banyak tim ya. Ini Gua tebar jaring. hitung-hitung udah yang ketiga nih. Tebar jaring dia. Oh ini tebar jaring ya, nebar jaring dulu lalu nanti tinggal dipilih mana yang ingin mereka komitin. Loh sama kan kayak gitu, krokodil di luar sana kan juga begitu, menjaring ikan-ikan yang ada lalu mereka pilih ikan mana yang lebih lezat. Biasanya saat-saat kayak gini nih banyak di kolom komentar Nimo ini apa emot-emot krokodil. Oh benar, betul. Emot-emot krokodil di spam ya yang lagi nonton di Nimo TV. Tapi ternyata ada tembakan PDKT yang lebih yahut lagi dari Licin. Tadi mendapatkan 1 poin kill. Bahkan Bob juga berhasil diamankan oleh EVOS ternyata. Kelas combat high ground lower ground antara EVOS bertemu dengan victim. Dan ada Bonafide juga yang bakal mengganggu dari arah belakang. Namun tertapping oleh KF. Mini 14-nya begitu menyakitkan. 1 down dari tim Bonafide. Iya, tapi masih belum bisa dikonfirm menjadi sebuah kill untuk sejauh ini nampaknya ya. Akan mencoba mencari player-player yang lainnya dari tim victim. Namun lihat Rocky men-spot keberadaan dari tim Evo sendiri. Ada seorang red face yang kali ini sudah mulai sekarat. Namun victim pun, Rocky pun harus waspada. Dari area belakang masih ada tim-tim yang lainnya. Oke, victim hanya menyisakan Rocky. Last man standing untuk victim. Kali ini berada di dalam sebuah lempengan yang cukup kecil dan tersandwich oleh dua tim. Namun sepertinya dari Bonafide menghindari pertempuran ini akan dilemparkan nades-nya lagi. EVOS kali ini Lyzerk. 1 nades terakhir dari EVOS membuat victim pulang ke arah lobby. Prediksi gue hilang 1. Tusun lagi. Iya, waduh. Pas kayaknya kita nggak usah ngomong ya. Ini kayaknya kita cancel aja ya prediksi kita ya. Enggak, saya masih megang. Kalau agak egois gitu sih. Karena lihat di sisi yang lainnya, Boom tadi sempat mendapatkan beberapa player, namun kita akan masih fokus ke antara Bonafide dan juga EVOS. Kali ini KF mendapatkan seorang player dari tim Bonafide kali ini hanya bisa knock, harus reload terlebih dahulu mininya untuk bisa mengkonfirm menjadi sebuah kill. Betul, tapi sudah ada 2 angle yang akan dikontrol oleh tim EVOS, di mana Microboy akan maju seorang diri aja dengan adanya backup di bagian belakang. Spray langsung menuju ke arah Nux, namun masih bisa tercover dengan mobil yang dikendarai dan langsung saja diledakkan begitu saja. Ucup ter-knock out, bahkan kali ini Bonafide sudah mulai kehilangan 1 persatu pemain mereka. Bonafide hanya menyisakan 2 player aktif mereka yang sehat, walafiat, sementara di sisi yang lainnya sudah terjadi banyak pertemuan. Bots pun juga harus berhadapan dengan player dari tim Dewa United, sementara itu EVOS juga akan berhadapan dengan tim Eagle 365 yang dimana di sebelah kanannya terdapat tim Airwolf Limax. Oke, ada sandwich berarti dari tim Eagle 365, fokus mereka bakal terbagi, belakang mereka EVOS, depan mereka tim Airwolf. Bukan hal yang mudah tentunya untuk Eagle 365, smoke setup sudah mulai dikeluarkan, ada sekitar 6 setup smoke lebih yang sudah mulai di pop up begitu saja. 1 orang masih dalam posisi proning, belum kelihatan, cukup dekat dengan Lyzerk, namun ada sedikit tapping fire untuk memberikan backup ke arah pemain-pemain Eagle yang lainnya. Sementara dari Mort sendiri juga sudah mulai ketangkap oleh Blue Zone-nya EVOS. Langsung aja komit karena granat dari Lyzerk mendapatkan 1 orang Audrey terknock kali ini. Sementara itu Lyzerk pun harus hati-hati karena dari sisi yang lainnya terdapat tim-tim lain juga. Ada mungkin Bonafide kalau Eagle 365 ya, Aerowolf juga. Sementara itu 1 persatu player dari tim EVOS harus dihabisi dari tangan Just Space. Menyisakan seorang Lyzerk sendiri yang bakalan langsung aja dicari kali ini oleh para player-player dari tim Eagle 365. Oke, dan EVOS sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi. Mereka harus puas di urutan ke-14. Bukan hal yang bagus dan Airwolf mendapatkan sebuah momen mereka menjadi third party dan berhasil memulangkan Eagle 365. Tidak ada yang untung, semuanya buntung. Hanya Airwolf yang beruntung kali ini. Mantap, ketularan Sunsquare ya. Dan buntung juga Airwolf-nya. Buntung juga kayaknya ya, karena sedari tadi
fight yang terjadi antara tiga tim tersebut juga sudah dipantau keberadaannya dari tim Bonafide sendiri. Sementara SG pun juga harus tereliminasi di posisi ke-12. Di sisi yang lainnya, Bonafide pun harus berhadapan dengan satu player dari 21 yaitu Chisun. Gila, Chisun ataupun tim 21 benar-benar nebar jaring mereka. Memperluas tembakan-tembakan PDKT mereka kali ini. Bonafide yang bakal menjadi target PDKT dari tim 21. Tapi ternyata Bonafide juga harus memfokuskan angle-nya ke arah sebelah kanan. Karena mereka sedikit memberikan kejutan tadi ke arah tim Aerowolf yang sudah berhasil meratakan Eagle 365. Tapi kalau kita lihat-lihat sepertinya Chisun maju tak gentar, bos. Kalau sudah memberikan targetnya, sudah ngelok targetnya kayaknya bakal dipantau. Tapi ada tembakan dari arah sebelah kiri, ternyata Voin mendapatkan sebuah keuntungan. Mendapatkan satu celah tipis untuk memberikan cicilan damage ke arah Chisun. Namun nampaknya ya Bonafide pun juga masih terus-terusan melihat pergerakan yang dilakukan oleh tim Aerowolf. Kali ini mendapatkan satu player di atas sana yaitu Potato yang sekarang masih dalam keadaan knock. Masih belum bisa untuk di-revive, namun pressure demi pressure pun juga masih terus-terusan untuk diambil atau dilontarkan. Sementara tim Aura pun juga sudah berada di sana di higher ground dari tim Aerowolf 5. Sementara itu Renare sekarang posisinya benar-benar sekarat, harus waspada. Aerowolf hanya menyisakan satu player aktif aja, sementara DU satu pemain mereka terjebak di pinggir jalan, tidak ada cover yang terlalu besar, hanya menyisakan satu mobil saja yang bisa diumpetin atau bisa ngumpetin badannya dia tadi. Dan kali ini smoke-nya sudah mulai di-up, membuat Renalre sedikit lebih aman posisinya, tapi dia bingung nih mau bergerak ke arah mana. Ini bener-bener ada di bagian utara, seorang diri aja untuk last man standing dari tim Aerowolf. Dan sekali lagi ya, selagi kita menunggu aksi-aksi selanjutnya, jangan lupa like untuk teman-teman semuanya 100.000 target kita ya. 100.000 target kita, yang buat semuanya yang nonton dimanapun. Oh my god, Genesis Dogma pun harus tereliminasi di posisi ke-11. Boom Esports juga harus tereliminasi. Menyusul GD di posisi yang ke-10, kayaknya pas. Prediksi kita. Kayaknya nih pas. Semuanya di 8 ke atas. Aduh. Masih ada prediksi loh sih sebenarnya. Bigetron ya. Masih ada Bigetron yang tersisa prediksi dari Mutiara Donaviska. Yang apakah akan berhasil atau tidak. Dan ternyata Aerowolf harus puas di urutan ke-9. Kali ini banyak banget tim yang tiba-tiba hilang di tengah rotasi mereka. Tidak mendapatkan tempat yang nyaman, aman, tentram, dan damai untuk melakukan rotasi. Bahkan dari Voin kali ini sudah mulai meningkatkan keagresifan mereka. Satu knockout lagi berhasil mereka amankan. Oke, dan ini kalau misalnya kita lihat ya, circle-nya agak-agak enak, namun kayaknya bakal terjadi konfrontasi yang dibangun oleh tim Voin ke arah 2-1 kali ini. Close combat terjadi, Aimbot bakal langsung aja di knockdown oleh yang lainnya, yaitu seorang Debs nampaknya di belakang sana. 2-1 Esports pun harus tereliminasi di posisi yang ke-8. Betul, langsung di follow up kali ini satu pemain dari Voin langsung melakukan revive kedua pemain Voin yang sudah berhasil di knockout. Tapi kita bakal berpindah di mana Bonafide dipulangkan bertemu dengan Hands dari tim DU yang tidak diduga-duga posisinya masih sama dan belum berubah. Namun seketika kita melihat tinggal 5 tim yang tersisa. Dan mereka pun juga satu persatu bertumbangan player-playernya kali ini ya, dimana Bigetron juga bertemu dengan tim RRQ di bawah sana nampaknya, yang dimana RRQ menyisakan 2 player aktif mereka karena Voldemort pun langsung aja di confirm menjadi sebuah kill. Tim Bigetron Red Alien harus menghadapi peluru-peluru panas dari RRQ, namun Nider terkena damage dari seorang Ryzen. Sekarang ke knockdown, masih belum bisa untuk diselamatkan dan RPK pun menjadi korban selanjutnya nampaknya. Men, ini serem banget men. Lemparan granat dari Ryzen benar-benar master of grenade sepertinya untuk Ryzen, dan langsung dipus begitu aja dikonfirm jadi sebuah kill. Bigetron menambah pundi poin killnya, 3 kill sudah mereka bukuhkan kali ini, dan Ryzen bergerak pelanan pasti mengambil lempengan ke arah sebelah kiri di mana smoke sudah cukup banyak juga mereka buat, dan melihat pergerakan dari seorang Peko last man standing dari tim RRQ yang berada di bagian pinggir jalan ya. Voin juga sudah mulai terspot, dispray begitu aja oleh seorang Ryzen, masih belum mendapatkan target yang diinginkan. Blue Zone sudah mulai bergerak 50%, kali ini bakal mengincar kolong mobilnya, berusaha untuk mendapatkan kaki dari Nerpeko, namun masih belum bisa mendapatkan target yang diinginkan, yaitu RRQ. Yap, the last man standing sekali lagi ya, Nerpeko dari tim RRQ Ryu bertahan
selama mungkin untuk saat ini. Namun lihat ada hit mark yang terjadi yang kayaknya dibuat oleh No Mercy. Yes, that's it. No Mercy pun mendapatkan satu orang Ryzen, namun langsung di confirm menjadi sebuah kill. No Mercy pun langsung aja mendapatkan kill yang keduanya atau korban yang keduanya. Sekali lagi korban yang ketiga kah, Depsuke kali ini dalam posisi yang berbahaya, sementara No Mercy sudah mendapatkan confirm kill yang selanjutnya 5 kill sudah No Mercy kumpulkan. Betul, dan satu persatu pemain dari Void juga sudah mulai terspot. Tadi ada yang dari Aura bisa ngelihat, lalu dari RRQ bisa ngelihat ke arah Void juga. Kali ini tinggal 4 tim dengan 8 orang yang masih hidup. Peko pun posisinya udah ketahuan sama Ryzen, namun belum ada tembakan yang begitu komit karena angle-nya benar-benar terbatas dan ada lemparan hits yang meledak persis di depan tempat pohonnya Ryzen berada. No Mercy lagi-lagi mendapatkan kill ke arah the last man standing dari tim RRQ, yaitu Nerpehko ya. Ini kayak dejavu kemarin itu ini ya, Jaden kemarin sebagai the last man standing dari Aura yang bisa mengumpulkan beberapa kill tambahan sebelum ajal menjemput ya. Kali ini kita sudah bakalan melihat No Mercy pun langsung aja diambil killnya di tangan Luxi. Oke, tinggal 2 tim yang tersisa kali ini. Apakah kita bakal melihat meme yang berbeda lagi? Udin akan menghilang dan berubah menjadi sebuah hal yang baru lagi. Satu persatu pemain dari Red Alien sudah berhasil diamankan dan Asa begitu percaya diri bergerak menuju ke bagian tengah, akan ditembak oleh 2 pemain dari Red Aliens yang lainnya. Dan di bagian high ground belakang ternyata maybe mendapatkan satu blind spot yang tidak diduga-duga oleh tim Red Aliens. Ryzen yang tersisa ditembak dari arah high ground dan winner chicken dinner untuk Void di match yang ketiga. Congratulations untuk tim Void bisa mendapatkan winner chicken dinner kita di Miramar dengan total perolehan kill yaitu sebanyak double digit menurut gua. Double digit menurut lo? Menurut gua 13.